Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat coding semuanya, apa kabar? Baik-baik saja ya teman-teman. Video kali ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya, yaitu tentang percabangan ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang if sampai else ya. Di pertemuan kali ini, video ini ya, kita akan membahas tentang if, ada else if, lalu ada else kayak gitu ya. Jadi percabangannya itu lebih meningkat kayak gitu. Oke, langsung aja kita mulai videonya dan pastikan simak sampai selesai. Untuk yang pertama, silakan untuk buka dev C++ nya ya. Kita buat file baru. Oke, kita buat header dulu di sini, include. Buat ya untuk metode mainnya. Ya oke, gini teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat 3 kondisi. Yang pertama ada if, lalu ada else if, lalu paling bawah adalah else. Jadi gini itu. Jadi semisal saya punya sebuah kondisi untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Kita akan memilih angka 1, 2. Kalau 1 itu laki-laki, kalau 2 itu perempuan. Selain 1 dan 2 dianggap inputan salah kayak gitu ya. Jadi saya berikan di sini untuk variabelnya itu saya menggunakan integer teman-teman. Ya, jadi integer pil gitu, pilihan ya maksudnya. Jadi nanti kita akan menginputkan angka dengan tipe data integer. Kayak gitu ya. Lalu kayak saya berikan di sini cout, saya coutkan kata-kata kayak gini. Pilih salah satu ya. Saya pick slice n, lalu nomor 1 untuk laki-laki, 2 perempuan, kayak gini ya. Saya akan buat kayak gini dulu ya. Lalu di bawahnya saya berikan cout untuk masukkan pilihan ya, kayak gini ya. Lalu kita cin kan terhadap variabel pil. Oke. Kayak gini. Ya, kita coba save dulu ya. Kita save dengan nama if lanjutan. Oke. Kita compile and run, hasilnya kayak gini, teman-teman. Jadi hasilnya nanti di sini kita punya 2 opsi ya. Kalau kita milih angka 1, dia akan menjadi tulisan laki-laki ya. Jenis kelamin kita adalah laki-laki. Kalau perempuan, jadi kita harus menginputkan angka 2. Jadi di sini nanti kita inputkan 1 atau 2 kayak itu. Tapi di sini belum kita beri kondisi ya. Jadinya setelah kita enter dia masih kosong. Oke, langsung kita masuk ya teman-teman. Ini masukkan, saya M-nya besar aja biar rapi. Oke, ya. Di sini mulai ya fungsi dari si percabangannya kita mulai. Jadi untuk pilihan kan angka 1, 2, kalau selain 1 dan 2 dia salah kayak gitu ya. Jadi if 1 laki-laki, kalau 2 dia perempuan, kalau selain 1 dan 2 dia pilihannya salah. Mungkin dia transgender atau gimana, nggak tahu ya gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang di sini kita berikan if pertama. Oke. If pertama. Apa yang menjadi kondisi di sini? Apa yang menjadi peninjau kita? Yang akan kita tinjau itu apa agar kita mendapatkan sebuah kondisi yang kita inginkan. Jadi pil ya, pil. Apabila pil yang kita inputkan itu adalah 1, maka dicetak di sini jenis kelamin saya adalah laki-laki kayak gini. Oke. Tetapi else if. Nah, ini tambahannya teman-teman. Tetapi ya. Jadi ada tetapinya. Jadi di sini di proses pertama if pil sama dengan 1, maka jenis kelamin saya adalah laki-laki. Tetapi kalau ternyata pilnya adalah 2, maka kita cout kan di sini bahwa jenis kelamin ya n-nya double ya. Jenis kelamin saya adalah perempuan. Oke. Kayak gini teman-teman konsepnya. Nah, ini kondisi kedua. Jadi jika 1 dia laki-laki, kalau 2 dia perempuan. Tetapi selain 1 dan 2 berarti apa? Kita menggunakan else. Selain mereka kita cout kan ya inputan kode tidak ya, tidak tersedia. Mantap.
kayak gini. Ya, jadi hasilnya kayak gini teman-teman. Kita punya 3 kondisi di sini. Ya, kalau saya memilih 1, saya laki-laki. Kalau 2, dia perempuan. Selain 1 dan 2, inputan tidak tersedia kayak gitu. Kita save. Coba ya, kita compile and run. Ya, hasilnya seperti ini. Mana tadi? Ya. Coba pilih salah satu ya, laki-laki perempuan. Semisal saya isi angka 2. Enter. Ya. Jenis kelamin saya adalah perempuan. Mantap ya teman-teman. Ya, kita compile and run lagi di sini. Misal saya masukkan 1 ya. Jenis kelamin saya adalah laki-laki. Nah, sekarang kita uji untuk kondisi else-nya. Jadi selain 1 dan 2 itu apa yang terjadi? Ya. Misal saya isikan angka 0 ya. Inputan kode tidak tersedia. Ya, prinsipnya simpel teman-teman. Jadi di sini adalah percabangan ya teman-teman. Konsepnya itu adalah percabangan. Dia akan memproses untuk kondisi yang pertama. Ketika tidak sesuai dengan kondisi yang pertama, maka dia akan mencari kondisi selanjutnya. Ya, jadi istilahnya kayak gitu. Dia tidak dijalankan semuanya, tetapi dia bertahap. If yang pertama, ya, jika ternyata dia hasilnya true atau kondisinya true sesuai dengan yang diisikan di sini, maka akan mencetak ini, dan yang di bawahnya else if dan else ini tidak akan diproses kayak gitu teman-teman. Oke gitu ya, paham ya? Oke, siap. Nah, sekarang kita akan coba membedakan antara kayak gini. Semisal saya punya kode seperti ini, ya, int a. Semisal di sini saya berikan inputan terhadap variabel a ya. Jadi saya cout dulu. Masukkan angka. Oke. Kayak gini. Lalu saya cin-kan terhadap variabel a. Oke. Nah, if A sama dengan 1, saya cout, dia adalah angka 1, ya kayak gini ya, kayak gini. Nah, terus di bawahnya saya berikan if lagi, A sama dengan 1, if A sama dengan 1, saya cout, dia adalah bilangan ganjil. Oke. Ya kayak gini teman-teman. Saya punya 2 if di sini. If yang pertama, ketika inputan di variabel A ya, itu adalah 1, maka akan men-cout atau mencetak dia adalah angka 1. If yang kedua, ketika A adalah sama dengan 1, maka dia akan mencetak dia sebuah bilangan ganjil kayak gitu ya teman-teman. Nah, perbedaannya dengan yang ini ya. Coba saya buat file baru, saya kopas semuanya ini di dalam script atau file kedua ya. Di sini saya bedakan teman-teman. Kalau tadi if dan if, terus di sini else if, ya kayak gini. Kita akan coba bedakan kedua script ini. Yang kedua, ya file kedua saya save dulu. If else 2, kayak gini. Ya kita akan bedakan kedua ini. Jadi bedanya seperti ini teman-teman. Kalau kita run, coba yang file pertama ya if lanjutan ini kita compile and run. Hasilnya seperti ini. Jadi 2 if, ini ada apa? Ya ini kurang 1 ya. Di sini juga otomatis kurang 1. Ya tadi bunyi kelunding, ya ternyata di sini kurang 1 kurung sikunya. Kita compile and run untuk file yang pertama. Dia kan punya 2 if teman-teman. Otomatis if itu dia sama ya. If itu dia tidak memiliki strata, dia tidak memiliki apa ya namanya? Golongan tingkatan. Ya, if dan if itu sama. Ketika saya inputkan angka 1, kedua kondisi ini akan bernilai benar dan mereka akan dicetak atau diproses semuanya. Karena apa? Karena if itu berdiri sendiri. If berdiri sendiri, if berdiri sendiri kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu. Jadi dua-duanya dicetak. Terus kita perhatikan untuk script yang kedua. Di sini saya menggunakan else if. Ya, konsepnya seperti ini kalau else if. Ketika if di sini sudah tercetak atau kondisinya dinyatakan benar ya teman-teman, dia tidak akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Jadi else if ini berada di bawah naungan si if. Kalau si if ini sudah kepakai, otomatis else if tidak akan digunakan kayak gitu ya. Jadi saya compile and run, coba. Ya, semisal angka 1 ya. Dia adalah angka 1. Padahal else if A sama dengan 1 sama kan. Ini kondisinya benar. Tetapi dia adalah bilangan ganjil tidak dicetak karena else if berada di bawah naungan dari if kayak gitu teman-teman. Udah tahu ya perbedaan dari if yang berada di luar if
dan else if yang berada di bawah naungan if, kayak gitu ya teman-teman. Oke. Ya mungkin itu ya pembahasan kita untuk percabangan menggunakan if, dari if saja, terus if sama else. Yang terakhir ini kita menggunakan if, else if sama else, kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang kita bahas tadi. Next video kita akan bahas tentang switch case ya teman-teman. Jadi percabangan tapi tidak menggunakan if, kayak gitu ya. Switch case. Tetap tonton video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.